Gua Muhammad Praditya, orang biasa panggil gua Max. Selamat datang di College Star Sharing Business. Pertama kali gua bikin usaha clothing itu awal mulanya sebenarnya karena memang gue termasuk orang yang sangat suka pakai kaos dari kecil gitu ya, dan termasuk selektif dalam memakai kaos-kaos itu. Sampai pada suatu hari, dulu kan Indonesia kan sempat krisis ekonomi. Jadi dulu memang sebelum krisis kebetulan gue suka beli-beli kaos-kaos band-band impor atau hal-hal yang seperti itu. Tiba-tiba krisis ekonomi, semua jadi mahal. Akhirnya beli kaos-kaos luar mahal, terus begitu mau nyari kaos di lokal, gue ngerasa kurang begitu bisa mewakili apa yang gue suka. Akhirnya gue pikir kenapa nggak gue coba bikin kaos sendiri. Waktu gue pertama kali bikin Cruise, modal awalnya tuh kecil banget ya, karena memang itu mungkin secara tahun masih tahun 2003. Jadi memang modal awal gue itu cuma 300.000. Dulu gue 300.000 itu bisa bikin ya kurang lebih mungkin sekitar 60 kaos gitu. Jadi emang produk-produk pertama yang kita bikin hanya kaos doang, dan berputar sampai akhirnya itu bisa menjadi modal yang lumayan cukup besar. Strategi marketing yang pasti paling awal, namanya brand baru dibikin ya, jualannya hand to hand. Jadi gimana caranya supaya produk-produk awal yang kita produksi itu bisa kejual ke lingkungan sekitar dulu gitu. Enaknya jadi anak kuliahan tuh sebenarnya karena emang lingkungan itu masih luas banget. Jadi kalau memang mulai bisnis dari kuliahan itu sebenarnya nggak usah pusing-pusing nggak kejual, karena masa iya nggak bisa jual ke teman-teman kamu sendiri. Kendala terbesar yang sempat ada selama di 15 tahun itu mungkin kita ngomongin lebih ke arah persaingan bisnis, karena kita ngomongin ini kan sebenarnya bisnis yang tren ya. Kita ngomongin bisnis lifestyle. Kadang-kadang kalau kita ngomongin bisnis lifestyle itu kita nggak cuma ngomongin kompetitor dari sisi brand lain gitu. Kompetitor bisnis itu luas banget, jadi emang harus terus mikir gitu. Pernah suatu hari kita di tahun keberapa ya, mungkin kurang lebih di tahun di pertengahan Cruise, kita sempat merasa di atas angin mungkin pada saat itu, terus begitu kita lengah, kita nggak mikir lagi. Ini industri kreatif gitu, nggak boleh sedetik pun kita ngerasa kalau kita udah di atas angin, terus begitu kita nggak mikir lagi, terus kita ya udah anteng-anteng aja gitu. Karena once kita berlaku seperti itu yang namanya kompetitor apapun bentuknya akan dengan sangat mudah ngelibas kita, sehingga bisnis kita akan goyang. Itu pelajaran yang paling berarti buat gue selama selama ngebangun Cruise. Oke, kalau mau ngomongin kisah spiritual, mungkin ya nggak tahu ya, ini kisah ini sebenarnya kisah lebih pribadi yang gue belum pernah share sebelumnya selama ini. Jadi Cruise itu dulunya cukup aktif sama yang namanya band-band indie. Dulu kita sering banget ngadain tur-tur band, dimulai dari tur-tur Jawa Bali dulu. Kita ngadain tur Jawa Bali 2-3 kali kurang lebih, sangat sukses lah. Segitu suksesnya sampai kadang-kadang orang tuh nggak ada yang percaya kalau itu semuanya band-band yang sebelumnya belum kedengeran mungkin di mana-mana ya, kayak gitu ya. Nah, namanya orang manusia yang nggak pernah puas gitu ya, pengennya makin besar gitu. Kebetulan waktu itu udah diskusi sana sini, banyak perbedaan pendapat, tapi akhirnya gue bilang oke, go, kita ngadain tour lebih luas lagi, yaitu ke Sumatera. Pada saat itu kita ngadain tur Sumatera itu rencananya mau di Lampung, terus udah gitu Palembang, terus Pekanbaru, Padang, terus Medan. Kita naik darat terus sampai akhirnya pulangnya nanti pulang naik pesawat. Nah, kenapa gue ngomongin kisah spiritual? Soalnya sebenarnya gue mau ngomongin kalau ternyata tur Sumatera itu nggak sesukses seperti yang udah. Baru nyampe Lampung, baru setengah jalan udah pagar udah dijebol sama warga. Itu satu. Pas kita mau menuju ke Palembang, tiba-tiba kayak cuman 5 mobil di depan kita. Itu kita ngelewatin suatu jembatan, ada mobil dari arah balik, itu mobil isinya tanker thinner. Mobilnya meledak di tengah-tengah jembatan.
Akhirnya jembatannya putus. Kita baru mau menuju ke kota kedua. Kalau mau ngomongin biaya, kita ngomongin biaya yang udah di-set di semua 5 kota, lengkap dengan akomodasi, termasuk tiket pesawat pulang. Ya kita, itu biaya yang udah gedenya minta ampun, dan akhirnya ya kalau kita ngomongin rugi udah pasti rugi lah. Cuman yang paling berat dari itu sebenarnya bukan masalah ruginya, cuman ngelihat kesedihan di mana dulu lagi zaman-zamannya Twitter, sosial media tuh semua orang bilang, oh disaster. Yang namanya sosial media bullying tanpa disadari itu berasa banget. Dan akhirnya gue mikir, gila ini kenapa bisa kayak gini banget gitu. Di saat yang bersamaan, kebetulan di Jogja lagi ada bikin acara band gede-gedean seluruh Indonesia. Gue agak lupa namanya. Ternyata acara, ini di saat yang bersamaan ya. Ini blessing in disguise. Kenapa blessing in disguise? Sebenarnya blessing buat gue karena akhirnya gue bisa melihat sesuatu yang positif dari kondisi ini. Cuman sangat disayangkan ternyata ini memakan korban di pihak teman-teman di Jogja. Karena ternyata pas lagi acara yang ada di Jogja itu gagal, terus udah gitu seluruh media termasuk band-band yang ada pendukung di acara Jogja itu karena ngerasa nggak dibayar, mereka semuanya langsung menghujat pengada acaranya di yang acara di Jogja itu melalui Twitter sama Facebook segala macam, sampai akhirnya innalillah yang ketua acaranya itu lompat ke kereta. Di situ gue ngerasa kalau subhanallah, maksudnya untung gue masih, ya gue nggak ngomong untung ya, cuman maksudnya ya satu-satunya yang bisa bikin kita tenang dan segala macam ya itu cuman ya sholat lah mungkin ya. Karena memang maksudnya alhamdulillah gue nggak ngambil jalan sesingkat itu ya, karena itu orangnya tuh bener kebetulan gue juga kenal gitu. Terus tiba-tiba dia, gue bayanginnya masih sedih banget. Cuman karena itu kebetulan di saat yang bersamaan tur gue ancur-ancuran habis-habisan, dan yang di Jogja itu posisinya sebenarnya bukan tur ya, dia satu acara, tapi semua artis-artis Indonesia tuh semuanya memang artis-artis band-band indie Indonesia tuh manggung di sana gitu. Dan ternyata gagal sampai akhirnya ya dia lompat ke kereta lah. Jadi intinya sih apapun kondisi tersulitnya ya kita selalu ingat yang di atas. Jalannya itu masih ada, yang pasti jalannya masih ada. Jadi jangan pernah tiba-tiba kita putus asa atau mikir kalau ini nggak mungkin lagi, ini gue udah bingung mesti ngadepin atau utang apa segala macam. Jadi dari kisah tadi intinya sih sebenarnya gini, apapun kondisinya, terutama ya gue nggak ngomongin kalau emang cuman kondisi buruk doang gitu ya. Cuman kalau memang ternyata ada kondisi buruk yang menimpa kita gitu ya, jangan lupa kalau tempat paling benar adalah ya kita berdoa kepada Allah gitu. Kita berdoa, kita sholat, perbanyak sujud, karena kan memang doa yang kita paling dekat dengan Allah ya setiap kita sujud gitu. Orang yang menjadi inspirasi hidup gua, udah pasti kalau kita sebagai seorang muslim yang baik, nomor satu yang paling menginspirasi kita adalah udah pasti harus Rasulullah SAW. Karena memang kenapa? Dari semua perjuangan-perjuangan yang ada itu sebenarnya kalau kita mau ngomongin diimplikasikan ke bisnis, never give up ya kayak kegigihannya itu yang harus untuk bisnis itu yang harus diterapkan gitu. Karena kalau kita nggak gigih di bisnis ya kita akan terhempas gitu. Kita ngomongin 1 tahun sampai 3 tahun bagus, tiba-tiba ya tahun kelima jelek, terus tiba-tiba tutup. Kan bukan itu yang kita pengenin, tapi lebih ke sustainability. Dan sustainability itu ya kalau kita ngelihat Rasulullah ya dari sisi yang seperti itu udah paling jelas, karena memang tidak pernah sama sekali berkurang ya, sampai akhirnya ya beliau menjadi orang yang paling patut kita kagumi, nomor satu gitu ya. Brand internasional yang gue suka nomor satu adalah Johnny Cupcakes. Kenapa Johnny Cupcakes? Karena sebenarnya gini, Johnny Cupcakes itu pada mulanya mungkin salah satu brand yang lumayan campaign marketingnya di dunia musik lah ya gitu. Cuman semakin kesini mereka akhirnya semakin luas, sehingga mereka itu campaign sangat-sangat out of the box. Maksudnya out of the box
contoh gitu ya, foto produk mereka gitu. Kalau di mana-mana orang tuh foto produk pasti orangnya harus ganteng, harus cantik, harus model look banget gitu. Sedangkan Johnny Cupcakes itu mereka justru beda. Mereka itu foto campaign itu kadang-kadang cewek gendut, kadang-kadang cowok negro nggak berotot lah, maksudnya biasa banget gitu. Atau laki-laki brewok gendut. Kenapa? Karena sebenarnya konsepnya adalah ternyata yang gue tahu mereka pengen kalau masyarakat itu ngelihat kalau Johnny Cupcakes itu bisa dipakai semua orang, bukan cuman yang keren atau yang model look atau segala macam gitu. Jadi mereka tuh sangat out of the box, yang akhirnya mereka juga customernya sangat luas. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, gue suka Supreme. Tapi jangan ketawa. Gue suka Supreme karena sebenarnya gue melihat pergerakan yang mereka lakukan ya. Gue bukan termasuk memakai Supreme, cuman gue cukup kagum, maksudnya di tengah-tengah kalau kita ngomongin shopkeeper gitu ya, masuk ke toko, shopkeeper itu kan pasti ngomongnya selamat datang, silakan masuk, silakan lihat-lihat atau ngebantu segala macam. Supreme punya konsep yang sangat keren dari awal. Dari awal mereka buka tahun 94, toko mereka itu yang jaga itu semuanya senior skateboarder di New York. Dan setiap orang datang tuh dicuekin, kadang-kadang kayak mau nanya ada ini, ada bentar. Jadi mereka punya konsep penyetaraan antara jadi orang bilang kan customer is king gitu ya. Kalau Supreme beda, yang jaga itu kingnya. Jadi yang mau nanya itu seolah-olah kayak harus pelan-pelan, harus baik-baik nanya ke king. Karena si shopkeepernya bisa tiba-tiba marah, bisa tiba-tiba bentak. Tapi itu justru ngebikin shopping experience yang berbeda banget buat customernya. Mungkin awalnya customernya bete, abis itu customernya jadi penasaran kan. Customer yang paling banyak belanja itu adalah customer yang penasaran. Yang kayak, kok gue diiniin, kenapa gue... Yaudah, bukannya dia nggak mau belanja, tapi ujung-ujungnya itu namanya reverse psychology. Orang balik lagi, orang datang lagi dan pengen tahu besokannya gue dibentak lagi apa enggak. Ujung-ujungnya mereka jadi addicted sama dibentak. Dan akhirnya kalau bisa tahu sendiri, Supreme itu ngantrinya minta ampun. Cobain aja ke Supreme, coba ngambil banyak. Kalau nggak diusir, sampai sekarang loh itu. Kalau nggak diusir, suruh keluar, dibilang kita nggak jualan ke reseller. Padahal kita suka misalnya kayak gitu. Itu konsep yang sangat lagi-lagi out of the box seperti tadi Johnny Cupcakes. Jadi kadang-kadang gue sangat suka sesuatu yang berbeda, penerapan yang berbeda dari bisnis ini gitu. Jadi nggak cuma sama persis kayak yang lain-lain gitu. Penjualan cruise berapa item dalam sebulan ya? Kita ngomongin bulan itu sebenarnya agak beda-beda ya. Tapi kalau kita ngomongin bulan reguler, kondisi normal, kita tuh jual kalau hanya t-shirt aja. Yang gue inget mungkin t-shirt ya. T-shirt tuh sekitar 3.500 piece lah per bulan. Itu bulan normal ya. Kalau lebaran mungkin kali 2 kali 3 lah. Oke, kalau tips gue untuk teman-teman remaja seumuran gue, remaja yang masih yang mau mulai startup bisnis ya, terutama buat teman-teman yang apalagi untuk teman-teman yang masih kuliah gitu ya. Menurut gue sih yang penting adalah jalanin aja ya, jangan kebanyakan mikir, jangan kebanyakan pertimbangan, jangan kebanyakan tar dulu, karena memang namanya bisnis. Mungkin ide lo tuh bagus banget pada saat lo mikirin. Cuman begitu lo ngomong tar dulu, lo nggak akan tahu kalau di sisi Indonesia sebelah mana punya ide yang sama, dan tiba-tiba pas lagi lo udah mau ngejalanin, dia udah ngejalanin duluan karena lo kebanyakan tar dulunya. Jadi intinya sih begitu lo punya ide, lo jalanin aja, lo nggak usah takut apa-apa. Apalagi kalau lo masih sekolah. Karena kalau lo masih sekolah, atau apalagi kuliah lah ya gitu ya. Lagi-lagi seperti yang tadi gue sempat bilang, market lo tuh gede banget, lo bisa promo ke teman-teman kampus lo kemana-mana aja gitu. Ketimbang yang orang udah yang udah nggak punya satu base yang cukup besar gitu ya, mungkin akan relatif sedikit lebih sulit. Tapi kalau lo masih kuliah, lo masih punya teman banyak, lo bisa lebih gampang banget untuk masarin produk lo. Jadi begitu lo punya ide bagus, lo pikirin, jangan neko-neko, tapi maksudnya bukan ide yang bermodal besar ya. Kita ngomongin ide yang memungkinkan untuk dijalankan gitu ya. Udah jalanin aja langsung, nggak usah pikir banyak-banyak. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ESQ World. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.